Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah salah satu bentuk olahraga hebat yang dapat dinikmati oleh semua orang. Namun bagi sebagian kita, bersepeda di tanjakan, apalagi bila tanjakan tersebut curam dan panjang, ada muncul rasa takut yang membuat kita enggan untuk melewatinya. Tanjakan selalu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pesepeda, terutama bagi pesepeda pemula atau yang lama berhenti bersepeda. Dibutuhkan kekuatan dan daya tahan untuk mencapai puncak, baik mental maupun fisik. Sesuatu yang lama menghilang karena bertahun-tahun menghindari tanjakan. Syukurlah, menaklukkan rasa takut ini tidak membutuhkan tingkat kebugaran yang luar biasa. Dengan latihan dan tekad, siapapun dapat belajar cara mengatasi bukit apapun yang dihadapinya. Tidak peduli betapa tanjakan terlihat menakutkan. Tanjakan bukanlah hal yang mustahil untuk ditaklukkan. Dengan memahami mengapa kita merasa terintimidasi oleh tanjakan dan mempelajari teknik untuk menavigasi kemiringan yang menantang, kita dapat mulai mengendalikan perjalanan kita alih-alih takut setiap kali kita melihat tanjakan menjulang di depan kita. Pahami manfaat bersepeda di tanjakan. Menaklukkan tanjakan bisa menjadi hal yang menakutkan, setidaknya melelahkan. Namun imbalan atas kelelahan yang kita alami tidak ada bandingannya dan akan membantu meningkatkan keahlian dan kepercayaan diri kita. Bersepeda gunung adalah cara luar biasa untuk mengatasi segala ketakutan yang terkait dengan tanjakan. Bersepeda di tanjakan akan meningkatkan kekuatan kardio dan otot yang dibutuhkan. Selain itu, saat bersepeda di tanjakan, kita berkesempatan untuk melatih berbagai keterampilan bersepeda seperti pengendalian kecepatan, teknik menikung, dan penentuan posisi tubuh. Berulang kali bersepeda di tanjakan, betapapun itu berat, tetapi lama-kelamaan kita menjadi akrab dengan kondisi tanjakan. Dan ini semua membuat kita akan nyaman ketika bersepeda di tanjakan di hari lain. Identifikasi dan atasi ketakutan. Ketakutan akan tanjakan terjal adalah hal yang wajar dan dirasakan oleh kebanyakan pesepeda. Tapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut tersebut berlarut-larut. Dengan teknik yang tepat, kita akan merasa nyaman dalam mengatasi tanjakan dan turunan paling curam sekalipun. Pertama dan terpenting, penting untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang menyebabkan ketakutan kita. Apakah ada keterampilan penanganan khusus yang membuat kita merasa tidak nyaman? Setelah kita mengidentifikasi elemen-elemen ini, kita dapat memulai menanganinya satu persatu, hingga akhirnya tidak lagi menyebabkan kesulitan. Kuncinya di sini adalah latihan. Jangan berharap diri kita menguasai suatu keterampilan dalam semalam. Dibutuhkan waktu untuk menjadi percaya diri dalam aktivitas baru apapun. Jadi jangan terlalu membebani diri sendiri. Fokuslah menikmati proses peningkatan kemampuan kita dan mendapatkan hasil secara bertahap. Berbekal pengetahuan dan banyak latihan, mengatasi rasa takut bersepeda di tanjakan bisa jadi lebih sederhana dari yang diperkirakan. Tentu saja, tantangan akan tetap ada dalam perjalanannya. Namun setiap bukit yang didaki membawa imbalan tersendiri serta rasa pencapaian yang membuat setiap upaya tidak sia-sia. Persiapkan fisik dan mental. Kehabisan tenaga, kehabisan nafas saat kita bersepeda di tanjakan merupakan faktor umum yang membuat kita takut bersepeda di tanjakan, terutama bagi pesepeda pemula atau yang belum pernah merasakan pedasnya tanjakan. Namun, dengan tekad dan persiapan, baik fisik maupun mental,
bersepeda menaklukkan tanjakan bukanlah suatu hal yang mustahil. Seperti yang kita semua tahu, latihan membuat sempurna. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membuat perjalanan kita lebih mudah diatur. Mulailah dengan memecah ketakutan kita menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kenali bagian mana dari pengalaman tersebut yang menyebabkan kecemasan, dan kemudian ambil tindakan untuk mengurangi dampaknya. Misalnya kita cemas kehabisan tenaga, maka kita bisa menanganinya dengan menggunakan gear rasio yang lebih kecil, atau latihan beban di luar bersepeda untuk meningkatkan keluaran tenaga kita. Untuk persiapan fisik, fokuslah membangun kekuatan di area utama, seperti kaki dan otot inti, yang akan membantu kita mempertahankan kendali selama pendakian, sekaligus meningkatkan tingkat ketahanan agar tidak cepat lelah. Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan gear rasio yang paling kecil ketika kita mencoba pendakian yang sangat menantang. Memulai dengan perlahan dapat memberi kita waktu untuk membangun kepercayaan diri dan membiasakan diri dengan medan di depan kita. Visualisasikan kesuksesan kita. Memvisualisasikan kesuksesan dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu kita mengatasi ketakutan ini. Dengan membayangkan diri kita menaklukkan ketakutan kita memberi diri kita motivasi dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi apapun. Untuk memulainya, penting untuk memiliki perlengkapan yang tepat. Sepeda dengan rem yang baik akan memberi kita kendali lebih besar saat mendekati tanjakan atau turunan. Selain memastikan keselamatan kita, perlengkapan yang tepat juga akan memastikan kita merasa nyaman saat bersepeda, sehingga kita dapat menikmati perjalanan tanpa perlu khawatir terjatuh. Setelah dilengkapi, bayangkan diri kita menuruni bukit dengan cepat dan mudah. Bayangkan betapa percaya diri dan bangganya perasaan kita setelah mencapai puncak tanpa berkeringat atau terengah-engah. Teknik visualisasi ini dapat membangun keberanian kita sehingga ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan nyata seperti bersepeda di tanjakan terjal, tubuh kita secara alami merespons sesuai dengan apa yang telah dilatih secara mental. Dengan terus fokus pada hal yang positif dibandingkan memikirkan kegagalan-kegagalan kita di tanjakan, kita dapat lebih fokus pada tujuan sambil menikmati alam pada saat yang sama. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika pikiran kita dipenuhi oleh pikiran yang negatif. Dengan latihan dan dedikasi, pesepeda dapat menciptakan jalur saraf baru yang mengarah pada kemenangan. Mulai dari yang kecil dan tingkatkan. Bersepeda di tanjakan yang curam bisa jadi menakutkan, maka jangan memaksakan diri. Mulailah dari tanjakan yang landai dan kemudian tingkatkan. Saran sederhana ini bisa merevolusi pengalaman kita dalam olahraga bersepeda. Seringkali kita memberi terlalu banyak tekanan pada diri kita sendiri untuk mencoba mencapai prestasi yang jauh di luar kemampuan kita. Padahal kenyataannya yang perlu kita lakukan hanyalah melakukannya selangkah demi selangkah. Bila kita kesulitan melewati tanjakan dago atas, jangan paksakan. Latih dahulu di jalur dago bawah yang relatif landai, gradien 4 hingga 5%. Kemudian, seiring dengan kita sudah merasa nyaman, coba maju sedikit demi sedikit hingga mencapai dago pakar. Kita akan segera menemukan diri kita menaklukkan tanjakan yang lebih besar dengan mudah. Lagi pula, Roma tidak dibangun dalam sehari. Tanpa kita sadari, kita akan melintasi medan apapun, mulai dari jalan datar hingga lereng gunung yang curam. Kuncinya adalah jangan terburu-buru atau memaksakan diri sebelum kita siap. Beri diri kita waktu dan kesabaran untuk terbiasa mendaki bukit. Dengan dedikasi dan latihan, datanglah kesuksesan. Apapun jenis sepeda kita, jika kita memulai dengan perlahan dan pastikan untuk memberi penghargaan pada diri kita sendiri di sepanjang perjalanan, pada akhirnya tidak ada yang akan menghalangi kita untuk menikmati indahnya bumi terhampar
dari puncak-puncak gunung. Alihkan fokus kita. Sangat mudah untuk menyerah karena takut mencoba mendaki tanjakan yang curam. Tetapi dengan sedikit perubahan perspektif, kita dapat menaikinya dengan mudah. Menanjak dengan cepat adalah tentang memusatkan perhatian pada permainan. Saat menghadapi tanjakan yang mengintimidasi, alih-alih membiarkan diri kita diliputi kecemasan, fokuslah pada betapa hebat rasanya saat kita mencapai puncak. Munculnya rasa takut tersebut karena kita melihat betapa menjulangnya tanjakan tersebut. Maka alihkan pandangan kita dari puncak tanjakan. Perhatikan hanya area di depan sepeda kita. Maka jalan pun akan terasa datar. Fokus pada kayuhan demi kayuhan, fokus pada mengatur bagaimana kita bernafas. Terus fokus pada apa yang ada di depan kita sambil berkonsentrasi pada rintangan dapat membebaskan dan mengubah pendakian yang paling sulit sekalipun menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah dikelola. Mungkin diperlukan waktu agar mentalitas ini menjadi alami. Namun teruslah melakukannya. Ini akan segera menjadi kebiasaan. Lakukan selangkah demi selangkah. Bisakah kita mengatasi rasa takut bersepeda di tanjakan? Bisa. Mengambil langkah demi langkah adalah kuncinya. Mulailah dengan berfokus pada hal-hal mendasar. Hindari menarik tuas rem, waspadai bagaimana dan kapan harus memindahkan gigi, dan latih keseimbangan kita. Ini akan membantu kita membangun kepercayaan diri untuk menghadapi medan yang lebih menantang. Saat mengatasi tanjakan atau turunan yang lebih curam, ingatlah bahwa lambat dan mantap akan memenangkan perlombaan. Bersepeda sepelan mungkin untuk mempertahankan kendali atas sepeda, ini juga dapat mengurangi rasa takut untuk turun. Jika segala sesuatunya mulai menjadi terlalu sulit, jangan takut untuk beristirahat. Terkadang turun dari sepeda dan menarik nafas dalam-dalam saja sudah cukup untuk melewatinya. Setelah kita berhasil mencapai puncak, beri tepukan pada diri kita sendiri. Kita melakukannya dengan baik. Memahami apa yang terbaik untuk kita akan membantu meningkatkan keberanian kita saat mendaki tanjakan terjal tersebut. Manfaat teknik seperti visualisasi atau afirmasi positif sebelum berangkat, ini adalah alat ampuh yang dapat membantu mengatasi ketakutan atau keraguan apapun yang mungkin muncul selama perjalanan kita. Dengan kesabaran dan kegigihan, pada akhirnya kita akan mencapai ketinggian baru dan menjadi pesepeda yang tak terhentikan. Latih posisi yang benar. Posisi bersepeda yang tepat ketika ditanjakan adalah faktor terpenting untuk menaklukkan tanjakan. Lagi pula, posisi yang baik tidak hanya membuat perjalanan kita lebih nyaman dan efisien, itu juga akan mengurangi kelelahan dan membantu meningkatkan kecepatan seiring waktu. Berikut adalah 5 tips untuk kita mulai. 1. Jaga agar tubuh bagian atas tetap rileks. Dengan lengan sedikit ditekuk di siku, ini membantu meredam benturan di jalur kasar sambil tetap menjaga kendali sepeda. 2. Pastikan kepala kita tegak sehingga kita dapat mengamati apa yang ada di depan. Melihat ke bawah tidak akan menghasilkan apa-apa selain memperlambat kita. 3. Tetaplah duduk selama mungkin. Berdiri atau obsedel membutuhkan energi ekstra yang dapat dengan cepat melelahkan jika dilakukan secara tidak benar atau terlalu sering. 4. Saat mengayuh, fokuslah untuk mendorong dengan tumit. Posisi tumit berada di bawah pedal, sehingga memberikan transfer tenaga yang lebih baik dalam setiap kayuhan, sekaligus menghemat energi secara keseluruhan. 5. Waspadai rintangan seperti lubang dan akar. Rintangan tersebut dapat muncul tiba-tiba dan membuat pesepeda berpengalaman sekalipun tidak dapat menghindarinya dengan benar. Dengan latihan teknik-teknik ini akan membantu meningkatkan kinerja dengan mengurangi tekanan pada sendi dan otot selama pendakian. Dan setelah menguasainya, pesepeda seharusnya tidak kesulitan mengatasi tanjakan apapun yang menghadang mereka. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.